Selamat datang. Mohon izin, apakah sudah bisa kita mulai, Bapak? Bisa. Baik, terima kasih, Bapak. Kepada seluruh peserta, mohon videonya diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung. Yang kami hormati para pejabat administrator dan pengawas, serta para pejabat fungsional ahli media dan ahli muda di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kami hormati para widesuara dan para narasumber, para undangan, serta para peserta pelatihan yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat bergabung di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung dalam acara penutupan pelatihan pengawasan pekerjaan konstruksi pada hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020. Mengawali acara pada hari ini adalah laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara yang akan dibacakan oleh Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung. Kepada Bapak Hasto Asaputro SSTMT, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian PUPR, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, koordinator dan subkoordinator di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR, para narasumber, dan para peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama di dalam forum ini untuk mengikuti acara penutupan pelatihan pengawasan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara distance learning mulai tanggal 28 September dan diakhiri pada hari ini tanggal 3 Oktober 2020. Pada kesempatan ini kami selaku penyelenggara mohon berkenan untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan pelatihan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di dalamnya diamanatkan akan ASN yang profesional dan berintegritas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang keempat, Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan selama masa pandemi COVID-19 di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian PUPR. Dan yang kelima, berdasarkan DIPA Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung tahun anggaran 2020. Unsur peserta, pelatihan ini diikuti oleh 22 orang peserta, yaitu 20 orang peserta berasal dari internal Kementerian PUPR, 2 orang peserta berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah. C. Ruang lingkup kurikulum. Kurikulum pelatihan ini berlangsung selama 6 hari yang dilaksanakan secara distance learning sebanyak 33 jam pelatihan. D. Unsur pengajar. Tenaga pengajar untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari Widya Iswara BPSDM Kementerian PUPR, pejabat fungsional dan instruktur serta narasumber yang berkompeten lainnya. E. Hasil pendidikan. Selama penyelenggaraan pelatihan, diadakan penilaian atau evaluasi terhadap prestasi belajar peserta yang dicapai selama mengikuti pelatihan. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, bahwa dari keseluruhan peserta 22 orang, telah dinyatakan lulus pelatihan sebanyak 22 orang peserta. Adapun 3 orang dengan predikat terbaik diraih oleh yang pertama, Muhammad Iqbal Tawakal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Yang kedua, Afriandi Pohan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Yang ketiga, Erik Rolando Sarumpait dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Di samping panitia menilai para peserta, kami juga dinilai oleh para peserta yang menyatakan bahwa hasil evaluasi peserta terhadap pelatihan yang dilaksanakan secara distance learning, nilai keseluruhannya 4,8 dari skala 1 sampai dengan 6, dengan kriteria perlu perbaikan namun tidak mendesak. Yang kedua, hasil evaluasi peserta terhadap Widya Iswara dengan nilai keseluruhan 5,0 dari skala 1 sampai dengan 6 dengan kriteria perlu dipertahankan. Yang ketiga, hasil evaluasi peserta terhadap materi pelatihan dengan nilai keseluruhan 4,7 dari skala 1 sampai dengan 6 dengan kriteria perlu perbaikan namun tidak mendesak. Perlu kami sampaikan ada hal menarik dan menjadi evaluasi kami, yaitu ada anomali ya, dari data evaluasi ada 1 responden yang memberikan nilai di hampir semua kategori sangat rendah. Tentunya ini akan kami cek terkait dengan hal tersebut, karena dari keseluruhan data yang masuk, yang memberikan nilai sangat tinggi itu ada 26%, memberikan nilai tinggi ada 49%, cukup 19%, dan hanya ada 1 responden yang memberikan penilaian di hampir semua kriteria sangat rendah. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi kami. F. Tempat penyelenggaraan. Penyelenggaraan dan kegiatan proses belajar mengajar di dalam pelatihan ini dilaksanakan secara distance learning di lokasi masing-masing peserta dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 berlaku sebagai host di dalam pelaksanaannya. Terakhir, G. Penutup. Demikian laporan penutupan penyelenggaraan pelatihan pengawasan pelaksanaan konstruksi ini. Dan selanjutnya, yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Badan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR untuk berkenan memberikan sambutan atau arahan dan sekaligus menutup kegiatan pelatihan ini secara resmi. Demikian kami sampaikan, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari peserta yang akan diwakili oleh Saudara Afriandi Pohan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sesba, Bapak Kapus, dan Bapak Kepala Balai. Sebelumnya kami mewakili teman-teman peserta pelatihan pengawas pekerjaan konstruksi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya mendapatkan ilmu dalam BIMTEK yang dilaksanakan selama 6 hari ini. Banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kami ambil dan mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam pelaksanaan pekerjaan kami sehari-hari. Secara materi sudah sangat bagus, sangat komplit. Namun kalau kami boleh diikutkan lagi dalam BIMTEK berikutnya, kami sangat berharap jika ada pelaksanaan pelatihan yang lebih teknis lagi, yang memang betul-betul dirasakan, yang betul-betul dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya pengawasan pekerjaan konstruksi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dari kami, baik perkataan maupun perbuatan dalam pelaksanaan pelatihan pengawasan pekerjaan konstruksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita ikuti dengan seksama sambutan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dilanjutkan dengan penutupan pelatihan secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Herman Suroyo MT, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, barangkali monitor di sini, Bapak Kepala BPSDM, Kementerian PUPR. Yang kami hormati, Bapak Kapus Bangkom, Manajemen, Bapak Adam beserta jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Kepala Bappekom Wilayah 4 Bandung, Pak Hasto beserta jajarannya, para pejabat administrator, pejabat pengawas, narasumber atau widya suara yang barangkali hadir di virtual ini, dan tentunya yang kami banggakan para peserta pelatihan yang tadi sudah dilaporkan, jumlahnya ada 22 orang dan lulus semua. Saya ucapkan selamat karena sudah mengikuti selama 6 hari atau 33 jam pelajaran dengan sistem distance learning. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah tidak henti-hentinya pada sore hari ini kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada masa pandemi COVID yang masih memprihatinkan ini, kita semua masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
dalam pembangunan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tentunya fungsinya untuk mendukung perkembangan perekonomian rakyat di berbagai bidang, utamanya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum perumahan rakyat melalui proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meliputi perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan, serta pemeliharaan dan pengadministrasian. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyediaan infrastruktur sangat penting, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil konstruksi yang handal, bermanfaat, memenuhi ketentuan tata tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan berkeselamatan. Tujuan pemeriksaan atau pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah untuk menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan, baik secara kualitas, kuantitas, secara fisik, dan secara administrasi. Aspek perencanaan, pengadaan, manajemen pelaksanaan, pengendalian kontrak di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi sangat penting karena itu merupakan kesuksesan dari suksesnya pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan memperhatikan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa salah satu prinsip ASN sebagai profesi berlandasan pada kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Kebijakan pemerintah untuk melakukan physical distancing menjadikan metode pembelajaran jarak jauh atau distance learning menjadi salah satu solusi dalam mengimplementasikan teknologi IT yang sekarang dengan berkeselamatan. Walaupun biasanya dilakukan secara tatap muka atau di kelas, di Babkom masing-masing, namun penyelenggaraan secara virtual atau distance learning ini harapan kami tidak mengurangi substansi dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada para peserta dapat diserap dan diimplementasikan ketika nanti kembali ke tempat tugas. Tadi dari kesan-kesan peserta juga menyampaikan dan masukan, ini menjadi perhatian kita, diharapkan ke depan agar pembelajarannya lebih berbobot. Tentunya secara teknis, lebih aplikatif, dan lebih proporsional. Ini mungkin dari teman-teman sekalian yang berada di ujung tombak di lapangan, dari berbagai unit organisasi di Kementerian PUPR, yang tadi juga disampaikan ada 22 orang variasi, ini memang sangat beragam. Bahwa kebutuhan unit organisasi, terutama untuk menjawab problem solver, permasalahan yang ada di lapangan, baik itu tantangan secara administrasi, tantangan di lapangan, agar tidak terjadi temuan-temuan yang berulang. Ini tentunya sangat penting dalam pengawasan pekerjaan konstruksi. Karena pekerjaan pengawasan konstruksi tidak hanya dilakukan oleh konsultan yang biasa kita kontrakkan, namun kita sendiri sebagai owner harus betul-betul mengetahui, memahami bagaimana dasar-dasar kegiatan pelaksanaan pekerjaan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Sehingga kita mengetahui isi dalam dan kelemahan-kelemahan, serta memitigasi hal-hal yang mungkin terjadi sebagai risiko pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa telah dibentuk Direktorat Kepatuhan Intern di masing-masing unit organisasi, baik Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan lain-lainnya. Gunanya apa? Untuk memitigasi dan memantau secara internal di unit organisasi agar tidak terjadi hal-hal yang berlebihan, yang bisa merugikan negara, yang bisa berdampak terhadap hukum pada kita semua. Inilah saya kira
pelatihan pengawasan ini sangat penting untuk mendukung kompetensi Bapak Ibu dimanapun ditugaskan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam mendukung hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 4 Bandung menyelenggarakan pelatihan ini. Pelatihan pengawasan pekerjaan konstruksi secara distance learning. Tadi juga dinilai oleh para peserta tentang bagaimana penyelenggaraan kegiatan. Walaupun ada satu orang yang menilai sangat rendah, itu menjadi evaluasi kita, Pak Kepala Balai, dan juga menjadi evaluasi peserta. Karena penilaian ini paling tidak mencerminkan sejauh mana kita bisa menghargai, menilai, dan melihat secara jujur, secara integritas. Itu tentunya menjadi perhatian kita bersama. Kalau memang terjadi hal-hal yang kurang, ke depan harus diperbaiki, tapi kalau itu hanya sepihak dan tidak mendasar, menjadi evaluasi pada kita semua. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih pada segenap jajaran Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan juga Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 4 Bandung yang telah bekerja keras sehingga terselesainya pelatihan ini dengan baik. Sehingga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengawasan pekerjaan konstruksi secara distance learning secara resmi kami tutup. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita sebagai insan PUPR yang berjiwa seni, akan saya sampaikan pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Dahan-kedahan tupai melompat, kejar-kejaran menjelang senja. Terapkan ilmu yang telah kau dapat, insya Allah sukses dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.